Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengeluarkan aturan terkait bursa karbon pada 12 Juni mendatang. Menurut rencana, bursa karbon akan mulai beroperasi pada September 2023. Sebagai salah satu mandat dalam Paris Agreement 2015, Indonesia kini bersiap untuk mengeluarkan aturan mengenai bursa karbon yang akan segera diluncurkan pada 12 Juni. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, belum lama ini menyampaikan kebijakan perdagangan karbon di Indonesia yang bersifat terbuka namun harus terregistrasi. Kita tahu bahwa di dunia sekarang kita lagi mendorong untuk investasi hijau yang salah satu daerahnya adalah karbonisasi. Indonesia mempunyai potensi karbon yang sangat luar biasa, tapi kita belum berbicara tentang mekanisme pasarnya. Dan tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus terregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur. Dan yang kedua, tadi juga kita sudah melakukan keputusan tentang penataan perizinan bagi wilayah-wilayah izin yang di dalam ruang area konsesi seperti hutan lindung, ya, kemudian konservasi. Ini yang akan kita melakukan peninjauan. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan penataan perizinan di wilayah-wilayah konsesi seperti hutan lindung dan hutan konservasi. Menteri Bahlil menambahkan pula bahwa pasar karbon Indonesia tidak boleh dijual di pasar-pasar karbon lain di luar negeri. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbon dioksida di Indonesia yang sangat besar kelak dikapitalisasi oleh negara tetangga. Kalau sekarang kan konsesinya itu kan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah. Supaya apa? Karbon yang pergi ke luar negeri bisa dijual, kalau tidak ditata kelola, tidak dibuat sertifikasi, kita tidak bisa tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita. Mekanisme tata kelola perdagangan karbon di Indonesia akan berada di dalam bursa karbon yang diawasi oleh OJK. Sedangkan untuk registrasinya akan dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, analis dari Climate Policy Initiative Indonesia, Alke Rabinsa Hestra, menjelaskan perdagangan karbon yang saat ini masih diatur di Bursa Efek Indonesia. Alke menyebutkan dari sekian bidang energi, sektor PLTU telah siap dengan peraturan dan mekanisme pasar karbon. Sebenarnya carbon market Indonesia bisa dibilang ini kita masih early phase ya, masih di awal banget mulai. Lalu bagaimana capaiannya ke depan seperti apa? Mungkin kita kalau dibilang sudah sesuai atau belum, kita sudah berada di track yang lurus lah. Kita sudah mulai, kita sudah ada di jalan yang benar. Nah, kalau negara lain itu ukurannya seperti apa, mungkin kita bisa analogikan gini. Indonesia itu kan punya target net zero emission itu 2060 ya. 2060 kita diharapkan sudah net zero emission. Sedangkan negara-negara lain itu sebenarnya target awalnya itu dari 2040 atau 2050, terutama untuk negara maju ya. Tapi dengan adanya carbon market dan mereka bisa bikin perusahaan-perusahaan itu comply dengan dengan peraturan karbonnya. Jadi target net zero itu maju. Jadi mereka bisa lebih cepat. Misalnya kayak Italia dan negara-negara Skandinavia itu banyak negara-negara Eropa yang udah mature. Itu target net zero-nya tuh maju dari harusnya 2050, 2045 ke 2030. Beberapa sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia adalah kehutanan, batubara, dan transportasi. Pemerintah Indonesia menetapkan target penurunan emisi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29 hingga 41% pada tahun 2030, serta net zero emission alias nol emisi pada 2060.
Dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan sebesar 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Dari Jakarta, Wela Sherlita, iNews melaporkan. Informasi dari dalam negeri pemirsa, sejumlah warga menyelamatkan dugong yang terlilit tali di Pantai Mali, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Aksi penyelamatan ini pun berlangsung dramatis. Detik-detik aksi penyelamatan seekor dugong di Pantai Mali berlangsung dramatis. Meski kesulitan karena ukuran dan tenaga dugong yang besar, tidak menyurutkan warga untuk melepas tali yang melilit ekornya. Menurut warga, sudah seminggu ekor mamalia laut ini terlilit tali yang membuatnya kesulitan bergerak. Warga pun merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkannya. Sebab lokasi ini merupakan spot warga untuk mengais rezeki dengan mengantar wisatawan melihat mamalia laut dilindungi ini menggunakan perahu. Selain ramah dengan manusia, mamalia laut ini juga menjadi ikon wisata di Alor, Nusa Tenggara Timur. 1 minggu ini kami turun antar tamu, tetapi dugong ini ada terikat dengan tali dan juga dia tidak rasa nyaman. Akhirnya tadi kami turun untuk menyelamatkan dan juga tali yang di ekornya kami potong, berusaha untuk potong. Akhirnya sudah terlepas dan juga dia juga rasa nyaman. Naik ke permukaan sudah bebas. Mamalia laut yang biasa dipanggil warga dengan sebutan mawar ini berhasil diselamatkan setelah tersangkut selama 1 minggu. Pasca dilepaskan tali dari ekornya, kini mawar kembali bebas berenang dengan gerakan ekor naik ke permukaan air seakan ingin berterima kasih kepada warga yang menolong. Kejadian ini pun jadi perhatian warga sekitar untuk terus merawat dan menjaga laut sehingga tidak mengganggu habitat di sekitar pantai wisata Bali. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Denny Manu, iNews melaporkan. Masih dari dunia satwa, pemirsa, yang satu ini adalah kabar bahagia dari Kebun Binatang Surabaya di mana kedatangan 2 penghuni baru, yakni lahirnya 2 anak singa Afrika baru. Ya, kini total jumlah koleksi singa di KBS menjadi 5 ekor. Inilah 2 bayi singa baru koleksi Kebun Binatang Surabaya berjenis kelamin jantan dan betina yang diberi nama Bima dan Dona. Mereka lahir dari perkawinan sepasang indukan singa bernama Upin dan Seruni pada 29 Mei 2023 atau 4 bulan lalu. Kedua bayi singa saat ini dalam tahap pertumbuhan dengan pendampingan penuh dari induknya. Bima dan Dona saat ini ditempatkan di kandang karantina bersama Seruni karena kedua bayi singa masih full ASI. Dengan kelahiran 2 bayi singa baru, total koleksi singa Afrika di KBS kini bertambah menjadi 5 ekor. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim konservasinya KBS, karena memang singa kita itu dalam posisi kemarin itu sudah tua semua, ya. Kemudian dapat fresh blood dari Jatim Park, kita optimalkan dan alhamdulillah hanya dalam jangka waktu lebih kurang 1 tahun ya, itu sudah bisa menghasilkan hasil breeding 2 anak singa. Selain program mengembangbiakan singa Afrika, Kebun Binatang Surabaya juga akan bekerja sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi untuk mendatangkan fresh blood pasang harimau Sumatera. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.